Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang kisah Isra dan Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima perintah yang sangat agung, yaitu mengenai salat 5 waktu. Dan telah kita singgung bahwasanya di antara faedah yang sangat penting dalam kisah Isra Mi'raj ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, berada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak bertemu dengan Allah dan menerima perintah salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam harus naik ke atas, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, melanjutkan tentang faedah yang sangat penting ini, kita akan berusaha membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan akidah yang sangat prinsip tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Maha tinggi baik qahran, sya'nan wa dhatan. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari sisi dialah yang menguasai seluruh makhluknya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dibandingkan makhluknya dari sisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha tinggi dari sisi zatnya, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk. Adapun mengenai kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi penguasaan Allah terhadap makhluknya, maka tidak ada yang menyelisih akan hal ini. Seluruh umat Islam mengakui akan hal ini, bahwasanya Allah maha tinggi di atas makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluknya. Demikian juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari sisi sya'nan, yaitu sifat-sifat Allah yang maha tinggi, sifat-sifat Allah yang maha mulia. Akan tapi pembicaraan kita pada sifat kemahatinggian Allah yang ketiga, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari seluruh makhluknya dari sisi zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi zat ini diingkari oleh sebagian orang yang fitrah mereka berubah. Karena kita tahu bahwasanya dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk itu dari Alkitab dan Sunnah, dan juga ijma' para ulama serta dalil fitrah. Dan akan kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini dalil-dalil tersebut. Ketahuilah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah, zat Allah berada di atas seluruh makhluk sangatlah banyak. Sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau mau disebut 1000 dalil maka akan kita dapatkan ratusan dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas seluruh makhluk. Dan beberapa ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, demikian juga Al-Kafiyah Syafiyah, beliau mengklasifikasikan dalil-dalil tersebut
menjadi sekitar 20 klasifikasi. Jadi ratusan dalil tersebut beliau kelompokkan menjadi sekitar 20 kelompok. Bahkan ditambah juga oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Ada 4 kelompok lagi. 4 kelompok yang lain. Sehingga ada sekitar 24 klasifikasi dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Yang kalau kita mau sebutkan ratusan dalil ini tentunya sangat banyak. Akan tapi pada kesempatan yang singkat ini saya hanya menyampaikan klasifikasi dalil tersebut dan beberapa contoh dari setiap klasifikasi dalil tersebut. Kelompok yang pertama dari dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang fauqiyah. Fauqiyah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Disertai dengan kalimat min sebelumnya, ya. Kalau barang siapa yang paham bahasa Arab tentunya akan tahu bahwasanya tatkala Allah menjelaskan tentang fauqiyah dan sebelumnya diikutkan dengan kalimat min, maka itu menunjukkan nas tentang bahwasanya Allah zatnya berada di atas. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Para malaikat itu mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, yang berada di atas mereka. Fawqihim di sini tidak mungkin diartikan bahwasanya para malaikat takut kepada Rabb mereka yang lebih agung daripada para malaikat. Enggak. Tetapi fawq di sini menunjukkan posisi, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Karena kenapa? Karena kalimat fawq di sini didahului dengan kalimat min. Seandainya kita mengatakan adz-dzahabu fawqal fiddah. Adz-dzahabu fawqal fiddah. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, emas itu di atas perak. Ini masih ada kemungkinan. Maksudnya emas itu qadarnya atau kemuliaannya lebih daripada perak. Masih ada kemungkinan kalau kita katakan adz-dzahabu fawqal fiddah, bahwasanya emas di atas perak, maksudnya kemuliaan emas lebih daripada kemuliaan perak. Meskipun posisi perak lebih tinggi diletakkan lebih tinggi daripada emas. Akan tetapi jika ditambah kalimat min sebelumnya, adz-dzahabu min fawqil fiddah, maka dalam bahasa Arab tidak mungkin lagi kecuali maksudnya di atas secara zat, secara posisi. Artinya emas diletakkan di atas perak. Kalau saya mengatakan adz-dzahabu min fawqil fiddah, itu menunjukkan tentang posisi atau tempat, bahwasanya emas itu berada di atas perak dari segi posisi. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim, bahwasanya para malaikat takut kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, min fawqihim, itu dari sisi atas mereka, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas posisi para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluk. Kelompok yang kedua dari dalil-dalil yaitu tentang penyebutan fauqiyah tanpa adanya kalimat min, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuasa, fawqa ibadihi, berada di atas seluruh makhluknya. Kelompok yang ketiga, ya, kita sampaikan secara singkat sambil menyebutkan setiap contoh dari kelompok-kelompok pendalilan. Kelompok dalil yang ketiga yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat naik, para malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat naik, ya. Warruhu ilaih, ya. Demikian juga malaikat Jibril naik ke Allah, ke arah Allah. Ilaihi, naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya dalam bahasa apapun, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Makassar, namanya naik itu dari bawah ke atas. Tatkala Allah mengatakan para malaikat naik ke arah Allah, ya, tidak ada yang memahami bahwasanya naik itu artinya sejajar atau ke arah bawah. Namanya naik itu ke atas. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Para malaikat yang bermalam bersama kalian naik menuju Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah, kemudian Allah bertanya kepada mereka tentang hamba-hambanya dan Allah lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Pendalil yang keempat, demikian juga kalimat naik namun dalam bahasa Arab dengan kalimat su'ud, ya. Su'ud artinya dalam bahasa Arab sama naik.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu." Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Sama, kalimat-kalimat yang baik diucapkan oleh seorang hamba. Ya, zikir, semuanya naik ke arah Allah. Naik ke atas, kata Allah, ke Allah, naik ke arah Allah. Dan kita tahu bahwasanya naik ke arah atas dalam bahasa apapun. Pendalilan yang kelima, ya, ada tasrih dengan birrafa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke arah Allah. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Barrafa'ahu Allah ilaih. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan bahwasanya mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak mensalib Nabi Isa. Akan tetapi ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Syubbiha lahum, ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Barrafa'ahu Allah ilaihi." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke arah Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ke mana? Nabi Isa diangkat ke atas langit. Oleh karenanya dalam hadis-hadis yang sahih bahwa si Nabi Isa akan turun di akhir zaman dari langit. Ya. Sekarang Nabi Isa diangkat ke mana? Ya. Kalau Allah tidak di atas, diangkat ke mana? Padahal Allah mengatakan barrafa'ahu Allah ilaihi. Allah mengangkat ke atas. Dan dalam bahasa apapun namanya mengangkat dari bawah ke atas. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, kami akan mewafatkan engkau. Wa rafi'uka ilayya, dan kami akan mengangkat engkau. Aku akan mengangkat engkau kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rafi'uka ilayya, aku akan mengangkat engkau kepada diriku, menunjukkan Nabi Isa diangkat ke arah Allah, yaitu di atas. Demikian juga sebenarnya masih banyak, ini saya akan ringkas insyaallah dalil yang penting. Seperti dalilan yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-ulu, maha tinggi secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam firman-Nya, "Wa huwal aliyyul azim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan yang maha agung. Ini melazimkan ketinggian Allah dalam segala hal, baik dari sisi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi penguasaan Allah terhadap makhluk-makhluknya, baik terhadap dari sisi sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan juga dari sisi zat. Wa huwal ali, dialah maha tinggi. Kalau seandainya zat Allah tidak maha tinggi, maka tidak pantas dikatakan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Ya, justru tatkala seorang mengucapkan Allah maha tinggi, terutama tatkala seorang sedang sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, di situ dia meyakini bahwasanya Allah maha tinggi, maka dia meletakkan seorang hamba yang sedang sujud, meletakkan jidatnya di tanah dengan penuh kerendahan, dengan mengakui ketinggian maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyyul azim, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dalam ayat yang lain, wa huwal aliyyul kabir, huwal aliyyul kabir, dia Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Pendalilan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an Allah turunkan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim." Allah telah menurunkan Al-Qur'an dari Allah, minallahil azizil hakim, yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Kalau namanya turun dalam bahasa apapun itu dari atas ke bawah. Tidak ada namanya turun dari sejajar ya, atau dari bawah ke atas. Namanya bahasa, dalam bahasa apapun, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, namanya turun dari atas ke bawah. Dan Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran dari kami, dari arah kepada Muhammad. Berarti Allah di atas. Dan ayat ini seperti banyak, Tanzilul Azizir Rahim, Tanzilu Minar Rahmanir Rahim, Tanzilu Min Rabbil Alamin. Al-Quran yang diturunkan dari zat yang maha perkasa dan maha penyayang. Al-Quran yang diturunkan dari zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Quran yang diturunkan dari Rabbil Alamin, dari penguasa alam semesta ini. Allah menyebutkan tentang diturunkannya Al-Quran. Kemudian pendalilan yang lain, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Ya. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Dan kalimat maksudnya di atas, fi di sini artinya maknanya adalah di atas.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasiru fil ardi." Silakan kalian berjalan di bumi. Artinya apa? Di atas muka bumi. Dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit sangatlah banyak. Sebagaimana ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy juga sangatlah banyak. Ada sekitar 7 ayat dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit dan berada di atas arsy. Pendalilan yang lain, klasifikasi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang para hamba yang berdoa mengangkat tangan-tangan mereka ke arah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yastahyi min 'abdihi idza rafa ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu dari hambanya jika sang hamba mengangkat kedua tangannya ilaihi, mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong. Coba perhatikan, seorang tatkala berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba mengangkat kedua tangan Allah, kayak mengangkat kedua tangannya ke arah Allah. Tatkala kita berdoa, kita mengarahkan tangan kita ke atas langit, menunjukkan bahwasanya arah Allah itu berada di atas langit. Dan ini merupakan fitrah, nanti akan kita jelaskan. Dalil fitrah bahwasanya seluruh orang yang berdoa kepada Allah maka hatinya tatlubul ulu, ya, ingin mencari ketinggian, mengarahkan hatinya ke arah atas, ke arah Allah. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Kemudian juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala sepertiga malam yang terakhir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit sehingga tatkala turun pun ke langit ke dunia, ke langit dunia, menunjukkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluk seluruhnya. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak wanita. Dalam Sahih Muslim, tatkala Rasulullah sallallahu menjumpai seorang sahabat yang ingin membebaskan budak wanitanya, maka Rasulullah sallallahu panggil sang budak wanita kemari. Kemudian Rasulullah sallallahu tes budak wanita tadi. Rasulullah sallallahu bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ya, di mana Allah? Kemudian kata wanita tersebut, "Allahu fis sama." Allah berada di atas langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ana?" Siapa saya? Kata sang wanita, "Anta Rasulullah." Ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakrir, membenarkan seorang budak wanita yang mengatakan bahwasanya Allah berada di atas langit. Di antara pendalilan yang lain, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pendustaan Fir'aun terhadap Musa alaihissalam yang mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berada di atas langit, dan ini didustakan oleh Fir'aun. Fir'aun berkata, "Ya Haman ibn li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba." Kata Fir'aun memerintahkan kepada panglimanya Haman, "Wahai Haman, buatkanlah saya tangga, dan saya akan naik ke tangga tersebut dan akan sampai ke atas langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Asbabas samawat fa'attali'a ilahi Musa." Saya ingin naik ke atas langit dan saya ingin lihat Tuhan yang Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba. Menurut saya Musa itu bohong. Ya. Fir'aun laknatullah alaih tidaklah mengucapkan kalimat ini kecuali setelah mendengar dari Nabi Musa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Oleh karenanya Fir'aun ingin membuktikan kedustaan Nabi Musa dengan memerintahkan panglimanya untuk membuat tangga supaya bisa sampai ke langit, dan Fir'aun ingin buktikan bahwasanya di langit tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, barang siapa yang mengakui bahwasanya Allah berada di atas langit, maka dia adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan barang siapa yang mengingkari bahwasanya Allah berada di atas langit, maka dia pengikut Fir'aun, sebagaimana dalam ayat ini. Kemudian dalil yang lain, yaitu tentang kisah Isra Mi'raj, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Nabi Muhammad SAW naik ke atas, kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, kemudian kembali ke atas untuk ketemu dengan Allah dalam rangka minta keringanan agar sholat 50 waktu diturunkan menjadi 5 waktu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Demikian juga hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya
penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di surga. Penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Kata Nabi SAW, semuanya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan tatkala bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita melihat bulan ke arah mana? Ke arah atas. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan tentang cara melihat, bukan yang dilihat, ya. Tentunya Allah tidak sama dengan bulan dan ini semua disepakati. Yang Rasulullah SAW samakan adalah cara melihat. Kata Rasulullah SAW, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga kelak sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di bulan purnama. Kalau kita melihat bulan purnama itu yang disamakan adalah cara melihat. Kita tatkala melihat bulan purnama kita melihat ke atas. Demikian juga tatkala kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya merupakan salah satu tanaqudat, salah satu perkara yang kontradiksi dari orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah meyakini dan mereka membantah Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Ini pendapat Mu'tazilah. Dan dibantah oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya. Dibantah oleh orang-orang Asy'ariyah, kata orang-orang Asy'ariyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat kelak. Tetapi kata mereka Allah bisa dilihat tetapi tidak dari arah, tidak dilihat melalui arahnya. Ini tidak dilihat ke atas, tidak dilihat ke bawah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dan ini ditertawakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, lebih baik kalian mengakui Allah bisa dilihat tapi lihat di arah, atau kalian menolak bahwasanya Allah tidak bisa dilihat sama sekali. Orang-orang Asy'ariyah bingung tatkala menghadapi permintaan orang-orang Mu'tazilah. Karena begitu banyak dalil, bahkan secara mutawatir, bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Akan tetapi orang-orang Asy'ariyah, ya, tentunya saya maksudkan di sini bukan Abul Hasan Al-Asy'ari, karena kita sebutkan bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari, nenek moyangnya Asy'ariyah mengakui bahwasanya Allah berada di atas langit, bahkan menukilkan ijma' kaum muslimin bahwasanya Allah berada di atas langit. Saya bicarakan tentang Asy'ariyah, pengikut orang-orang Asy'ariyah minal mutaakhirin, orang-orang yang terakhir. Mereka mengingkari bahwasanya Allah berada di atas, namun mereka mengakui bahwasanya Allah bisa dilihat. Jadi pertanyaan ya bagaimana cara melihatnya? Kata mereka Allah dilihat namun tidak dengan arah, tanpa melihat ke arah manapun. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana kita melihat sesuatu tanpa ada arah sama sekali? Ya, oleh karenanya ditertawakan oleh orang-orang Mu'tazilah, terutama Zamakhsyari, seorang Mu'tazilah, dalam tafsirnya Kasyaf, ya. Beliau mentertawakan orang-orang Asy'ariyah, ya, dengan sebuah syair yang sangat terkenal, insyaallah akan kita sampaikan pada waktunya. Jadi di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, yaitu bahwasanya penduduk surga tatkala di surga kelak mereka melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka melihat al-qamar, yaitu melihat bulan tatkala bulan purnama. Tentunya tatkala kita melihat bulan kita melihat ke arah atas, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian melihat ke arah atas. Kemudian juga di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu az-zahir. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa huwa adh-dhahiru wa huwa al-awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah yang maha awal, tidak ada satu zat pun yang sebelum engkau. Wa antal akhir wa laisa ba'daka syai'. Dan engkau adalah yang terakhir dan tidak ada setelah engkau sesuatu pun. Wadh-dhahir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta adh-dhahir fa laisa fawqaka syai'. Engkau adalah zahir, yang paling nampak dan tidak ada di atas engkau sesuatu pun. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Tidak ada yang mendhahiri Allah, tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dari makhluknya. Allah maha zahir, yaitu maha tinggi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini di antara dalil-dalil, sebenarnya masih banyak klasifikasi dalil, namun mengingat waktu yang tidak cukup, karena saya ingin pada pertemuan ini kita membahas tentang dalil di mana Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kedua kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh dari orang-orang penolak yang menolak bahwasanya Allah di atas langit, dan kita akan bantah syubhat-syubhat tersebut.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita perhatikan tentang perkataan para salaf ya, dari zaman sahabat, demikian juga tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama, a'immah arba'ah dan seterusnya yang menyebutkan tentang Allah berada di atas langit sangatlah banyak. Oleh karenanya saya mengajak para pendengar radio Raja sekalian untuk menelaah dua kitab yang ditulis oleh dua imam besar. Yang pertama adalah kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Sebuah kitab yang sangat agung yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bantahan terhadap orang-orang Mu'attilah dan Jahmiyah yang mereka menolak bahwasanya Allah berada di atas langit. Beliau memberi judul buku beliau Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Perkumpulan pasukan perang Islam dalam memerangi orang-orang Mu'attilah dan Jahmiyah yang mengingkari adanya Allah di atas langit. Dalam buku ini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan athar dari sahabat, dari tabi'in, dari para imam arba'ah, dari tabi'in seluruhnya sampai ke para ulama yang menyatakan bahwasanya dengan tegas bahwasanya Allah berada di atas langit, dan ratusan athar dalam masalah ini. Tentunya tidak mungkin membacakan buku ini dari awal sampai akhir. Bagi para ikhwah yang memiliki buku ini silahkan melihat kembali tentang penukilan asar-asar dari sahabat, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, dari seluruhnya, dari Aisyah sampai tabi'in, a'immah arba'ah dan seterusnya para ulama yang menyebutkan bahwasanya Allah berada di atas langit. Kemudian juga buku yang kedua yang lebih tebal daripada buku ini adalah buku yang dikarang oleh salah seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi yang ma'ruf di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, beliau punya buku yang berjudul Al-Ulu Al-Aliyil Azim. Al-Ulu Lil Aliyil Azim, yaitu ketinggian bagi zat yang maha tinggi ya dan maha agung. Itu dia menjelaskan tentang sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Ibnu Qayyim, Al-Imam Zahabi dalam kitab ini buku tebal, 2 jilid tebal, menyebutkan athar dari kalangan sahabat, kemudian para ulama, sampai disebutkan asar dari ulama mazhab Syafi'i. Bagaimana para ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Al-Muzani, sahabat Imam Syafi'i, yang menyebutkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ya. Adapun asar sahabat atau tabi'in, ya, tidak ada satupun asar dari mereka yang menolak Allah berada di atas langit. Tidak ada satu asar pun dari mereka yang mengatakan Allah di mana-mana. Tidak ada satu asar pun dari mereka yang menyebutkan Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Makanya saya tantang orang-orang para Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah. Sebutkan satu lafal saja. Sebutkan satu lafal. Saya kasih waktu sampai mati. Sebutkan satu lafal saja dari para sahabat atau dari tabi'in dengan asar yang sahih bahwasanya mereka mengatakan Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Saya tantang sampai meninggal dunia silakan cari asar ini. Adapun kalau Anda ingin mencari asar dari para sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari para imam arba'ah, kemudian daripada para ulama mazhab, akan saya datangkan dari kitab Az-Zahabi yang berjudul Al-Ulu Lil Aliyil Azim atau kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang seluruhnya menyebutkan bahwasanya Allah berada di atas langit. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya menyebutkan bahwasanya thumma anis salafi dzalika minal aqwal ma law jumi'a la balagha mi'in aw ulufan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kita mengumpulkan asar dari salaf tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu, di atas seluruh makhluknya, maka ada ratusan asar, bahkan ribuan asar kata beliau. Demikiannya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi. Dia mengatakan, "Wa man sami'a ahadits ar-rasul wa kalam as-salaf wa kalam as-salaf wajada minhu fi itsbat al-fawqiyyah ma la yanhasir." Barang siapa yang menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para salaf ya, para sahabat, para tabi'in, para a'immah, maka dia akan dapati bahwasanya mereka menetapkan sifat ulu, sifat Allah berada di atas langit, dalil yang sangat banyak, perkataan mereka yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Oleh karena ikhwani fillah wa atifiddin hasanillahu wa iyyakum, tidak diragukan bahwasanya ini merupakan madhab ahlu sunnah wal jamaah tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit ya. Bahkan banyak ulama yang menyampaikan ijma' dalam masalah ini. Ya. Ijma' para ulama, jadi banyak ulama menyampaikan ijma' kaum muslimin
kesepakatan kaum muslimin bahwasanya Allah berada di atas langit. Di antaranya seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dinukil oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyil Azim. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Saya akan sebutkan nukilan yang disebutkan oleh Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyil Azim, yaitu jilid kedua halaman 1055, di mana Al-Imam Syafi'i Nasirul Hadits rahimahullah, Al-Imam Syafi'i pernah berkata, "Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladhina ra'aituhum mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila sama'i dunya kaifa syaa." Kata Al-Imam Syafi'i, pendapat yang di atas sunnah, yang aku berpendapat dengan pendapat tersebut, dan aku melihat para ulama juga berpendapat dengan pendapat ini, seperti Sufyan Ibnu Uyainah dan juga Imam Malik dan yang selain mereka berdua, yaitu bahwasanya ikrar terhadap syahadah alla ilaha illallah, bahwasanya Muhammad Rasulullah, wa anna Allah ala arsyihi fis sama'i, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa, Allah mendekati makhluknya sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa yanzilu ila sama'i dunya kaifa syaa, dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana yang Dia kehendaki. Ya, lihat di sini di mana Imam Syafi'i menggandengkan antara masalah Allah di atas arsy, di atas langit, dengan masalah syahadatain. Ini menunjukkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian juga yang menukil ijma' seperti Ali bin Madini. Demikian juga Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Thaghr menyebutkan ijma' kaum muslimin bahwasanya Allah berada di atas langit. Dan ini adalah nenek moyangnya mazhab Asy'ariyah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sering mengingatkan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah dari mutaakhirin yang belakangan ini, mereka menyelisihi nenek moyang mereka. Mereka menyelisihi pendiri mazhab Asy'ariyah, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ya, menyelisih banyak akidahnya orang-orang Asy'ariyah yang ada sekarang ini. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Thaghr menyebutkan ijma' kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit menurut kesepakatan kaum muslimin, ya. Banyak lagi para ulama yang menyebutkan tentang ijma' kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Adapun ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas dan tidak berada di bawah, atau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ahlul bidah seperti siapa? Seperti Khawarij, ya, seperti Murji'ah. Mereka tatkala mentakrir menyebutkan tentang bid'ah mereka masih menyebutkan dalil. Mereka masih menyebutkan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun mereka salah paham tentang Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah untuk menyebutkan akidah mereka. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, dan orang-orang Murji'ah misalnya. Akan tetapi khusus masalah Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah ini tatkala mengatakan Allah berada tidak di atas dan tidak di bawah, ya, tidak ada satupun dalil yang mereka sebutkan. Satu dalil pun tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam Sunnah juga tidak ada. Kemudian tidak ada satu perkataan imam yang mereka sebutkan, baik dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun dalil yang mereka sebutkan. Oleh karenanya kebid'ahan mereka lebih parah daripada bid'ahnya Khawarij, lebih parah daripada bid'ahnya Murji'ah, lebih parah dari bid'ahnya Mu'tazilah. Karena Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah masih mengagungkan dalil, masih menyebutkan dalil meskipun mereka salah paham tentang pendalilan. Adapun orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di atas dan tidak di bawah, yang diikuti oleh orang-orang Asy'ariyah sekarang ini, ya, sebagian orang Asy'ariyah sekarang ini, maka tidak ada satu dalil pun yang mereka sebutkan dalam kitab dan sunnah. Apalagi perkataan para ulama, apalagi ijma' sama sekali tidak ada mereka nukilkan. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum.
Adapun akidah ini secara fitrah, ya, maka saya sebutkan perkataan Abu Hasan al-Asy'ari, imamnya orang-orang Asy'ariyah, dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Apa kata Abu Hasan al-Asy'ari? Wa ra'ayna al-muslimina jami'an yarfa'una aydiyahum idza da'u nahwa as-sama'. Kata Abu Hasan al-Asy'ari, dan saya melihat kaum muslimin seluruhnya, mereka mengangkat tangan-tangan mereka tatkala mereka berdoa, mereka angkat tangan mereka ke arah langit. Lianna Allah Ta'ala mustawin 'alal arsy alladhi huwa fawqa as-samawat. Kata Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa kaum muslimin mengangkat tangannya ke atas langit? Karena Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, yang arsy tersebut berada di atas langit. Falaula anna Allah azza wa jalla 'alal arsy lam yarfa'u aydiyahum nahwal arsy. Kalau seandainya Allah tidak berada di atas arsy, maka kaum muslimin tidak akan mengangkat kedua tangan-tangan mereka ke arah langit. Kama la yahutunahu idza da'u ilal ardh. Sebagaimana mereka, ya, tatkala berdoa mereka tidak mengarahkan tangan mereka ke bawah. Tidak mengarahkan tangan mereka ke bawah tatkala berdoa. Tetapi kaum muslimin tatkala berdoa, mereka mengangkat tangan mereka ke arah langit, ya. Kalau seandainya Allah berada di mana-mana, tentunya mereka akan mengarahkan tangan mereka ke arah mana saja. Dan kalau seandainya Allah tidak di atas dan tidak di bawah, tentunya bagaimana mereka mau berdoa. Oleh karenanya, dalam asar yang sahih, tatkala ada seorang ulama yang bernama Abu Ja'far Al-Hamadani menghadiri majelisnya Abul Ma'ali Al-Juwaini, salah seorang tokoh Asy'ariyah. Tatkala itu Abul Ma'ali Al-Juwaini, ya, sedang mentakrir, sedang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di mana-mana. Maka hal ini diprotes oleh Abu Ja'far Al-Hamadani. Maka dia berkata kepada Abul Ma'ali Al-Juwaini, "Ya hadza, qad alimna ma asyarta ilayhi, fa hal indaka li darurati min hila? Ma turidu bi hadzal qaul, wa ma ta'ni bi hadzal isyarah?" Faqultu ma qala arifun qad ya rabbah illa qabla an yataharrak lisanuhu qama min batini qasdun la yaltafitu yamnatan wa la yasratan yaqsudul fawt. Kata Abu Ja'far Al-Hamadani, "Wahai Syekh, saya sudah paham tentang penjelasanmu bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tapi coba jelaskan kepada saya tentang darurat, tentang sesuatu yang didapati oleh setiap orang. Tatkala dia berdoa, maka hatinya sebelum dia mengucapkan permintaan doanya, hatinya mengarah ke langit, menuju ke atas, tangannya menuju ke atas. Bagaimana untuk engkau menjawab, ya, fitrah yang terdapat pada setiap orang yang sedang berdoa?" Maka Abul Ma'ali Al-Juwaini pun menangis, ya, tatkala bingung menghadapi pertanyaan seperti ini. Dia mengatakan, hayyaranil Hamadani, sungguhnya Al-Hamadani telah membuat saya bimbang dan bingung. Jadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, inilah pendalilan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, dari Al-Qur'an maupun dari sunnah maupun dari fitrah. Dan sebenarnya juga ada namanya dalil akli, secara akal, akan tapi waktunya saya khawatir tidak cukup. Nanti kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan, karena ada beberapa dalil sekitar 5 atau 6 atau 7 pendalilan secara akal yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit. Kita sekarang bicarakan tentang akidah Mu'attilah, tentang sifatul ulu. Orang-orang yang menolak sifat ulu, karena mereka juga beragam dan berkelompok. Selain Jahmiyah ada juga Wahdatul Wujud, ya. Ada juga Mu'tazilah, dan akan kita jelaskan bagaimana akidah mereka tentang sifatul ulu. Kelompok yang pertama, ya, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la huwa dakhilal alam wala kharijal alam, wala mubayyin lahu wala muhayyiz, la fawq wala tahat. Kata mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak bersatu dengan makhluknya dan juga tidak terpisah dengan makhluknya. Tidak di dalam alam dan juga tidak di luar alam. Ini adalah perkataan orang Jahmiyah dan disertai oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin. Terutama sangat dikuatkan oleh Fakhrur Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Kitab yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah berada tidak berada di atas dan tidak di bawah. Jadi saya ulangi perkataan mereka bahwasanya Allah tidak di atas dan tidak di bawah, tidak di dalam alam dan tidak di luar alam semesta, tidak bersatu dengan alam semesta dan tidak juga berpisah dengan alam semesta. Kalau kita perhatikan perkataan ini,
maka sungguhnya hakikat dari perkataan ini bahwasanya Allah tidak ada. Ya. Kata mereka Allah tidak menerima isyarat. Allah tidak menerima isyarat. Kita tidak bisa mengisyaratkan ke arah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah tidak ada. Karena sesuatu yang bisa dikasih isyarat yaitu sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada pasti bisa diisyarati. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala haji wada, tatkala di hadapan sekitar 100.000 sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya menunjukkan jarinya ke arah langit dan mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, ya persaksikanlah, sambil mengangkat tangannya ke arah langit, ke arah atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamu bi khaliqihi, dan dia adalah orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengerti tentang Rabb-nya, mengarahkan tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala dan minta persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia ucapkan. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan sekitar 100.000 sahabat tatkala haji wada. Kemudian datang orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak bisa diberi syarat, tidak beri isyarat sama sekali. Ya. Jadi perkataan mereka kalau kita renungkan, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak bersatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Artinya Allah tidak ada. Kalau seandainya kita tanya kepada mereka, apa perbedaan antara Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Dalam alam semesta ini ada suatu benda yang ada suatu benda yang tidak ada. Kalau kita sifati suatu benda yang tidak ada, kita bisa katakan, benda yang tidak ada itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak dalam alam semesta, tidak di luar alam semesta, tidak bersatu dengan alam dan tidak berpisah dengan alam. Benar itu sifatnya. Karena memang dia tidak ada. Kita tanyakan kepada mereka, apa bedanya antara Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Bisakah kau tunjukkan bedakan antara Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Tidak ada bedanya. Sama. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kelaziman dari perkataan orang-orang Asy'ariyah dan perkataan orang Jahmiyah, bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, kemudian tidak masuk dalam alam, tidak keluar dari alam, kemudian tidak berpisah dengan makhluknya, tidak bersatu dengan makhluknya, kelazimannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah dan Yusuf bin Asbat mengatakan al-Jahmiyah kharijuna an 73 firqah. Orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, mereka keluar dari 73 golongan. Ya. Karena 73 golongan adalah firqah dari firqah kaum muslimin. Oleh karena ikhwan fil azani Allah wa iyyakum, saya akan tutup akidah Jahmiyah tentang permasalahan Allah ini, yang mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, kemudian tidak bersatu, tidak berpisah dengan makhluknya, dengan perkataan Aristoteles, dengan perkataan Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Ar-Razi, Fakhrul Razi, salah seorang tokoh besar dari ulama Asy'ariyah yang berusaha mengingkari bahwasanya Allah berada di atas langit. Dia menyadari bahwasanya perkataan dia Allah tidak atas, tidak di atas, tidak di bawah itu menyelisih fitrah. Dia menyadari bahwasanya fitrah manusia seluruhnya ini tidak bisa dipungkiri. Fitrah manusia seluruhnya tatkala mereka berdoa mereka mengarah ke atas langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin minta kiblat dirubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami telah melihat engkau Muhammad bolak-balik lihat menuju Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengungkapkan keinginannya, hanya melihat ke arah langit, minta agar Allah merubah. Dan Allah melihat hal ini, Allah mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat wahai engkau Muhammad selalu melihat ke atas langit, minta agar dirubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka kami akan merubah kiblat tersebut ke arah yang engkau kehendaki. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hendaknya engkau mengarahkan kiblat ke arah Masjidil Haram itu di Ka'bah. Dan setiap orang sebagaimana di perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari menukilkan ijma' seluruh kaum muslimin tatkala berdoa mengangkat tangannya ke arah langit. Oleh karenanya Ar-Razi menyadari bahwasanya perkataan dia tentang Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana itu menyelisih fitrah manusia. Oleh karenanya dia pun menukil di akhir dari bukunya tentang masalah ini dalam Asasut Taqdis. Ya, dia mengingkari, kata dia, "Wa nakhtimu hadzal bab bima ruwiya an Aristoteles annahu kataba fi awali kitabihi fil ilahiyat man arada an yashra' fil ma'arif al ilahiyah falyastahdith li nafsihi fitratan ukhra." Kata Razi bahwasanya saya tutup penjelasan masalah ini, penjelasan bahwasanya Allah tidak di bawah ya.
dengan menukil suatu kalimat yang diriwayatkan dari Aristoteles. Siapa Aristoteles? Ini adalah tokoh filsafat yang bukan orang Islam asalnya, bukan orang Islam, orang kafir. Aristoteles ini. Namun Ar-Razi menukil perkataan Aristoteles, perkataan orang kafir tentang masalah Allah. Menukil perkataan orang ahli filsafat, orang kafir tentang masalah keimanan. Di mana Aristoteles, kata Ar-Razi, pernah menulis di awal kitabnya tentang ketuhanan. Kata Aristoteles, "Man arada an yashra' fil ma'arif ilahiyah." Barang siapa ingin belajar tentang ilmu Allah, tentang ilmu ketuhanan, falyastahdits li nafsihi fitratan ukhra. Maka hendaknya dia membuat fitrah yang baru. Fitrah yang lama ini dibuang. Fitrah yang lama ini, yang fitrah mengakui Allah berada di langit, dibuang dulu, kata Ar-Razi. Bikin fitrah yang baru. Jangan bikin fitrah, jangan pakai fitrah yang lama. Subhanallah. Inilah dalil dari Ar-Razi. Ya, tidak ada dalil sama sekali. Al-Quran tidak ada, sunnah tidak ada, perkataan ulama tidak ada. Sampai ulama satu pun tidak dia temukan. Hanya mendapatkan perkataan Aristoteles, seorang kafir dari ahli filsafat. Kemudian perkataannya pun aneh. Perkataannya mengatakan barang siapa ingin belajar mengetahui Allah tidak di atas, tidak di bawah, buang fitrahnya, pasang fitrah baru. Subhanallah. Apakah ini Islam? Apakah Islam bertentangan dengan fitrah? Ini penyimpangan yang pertama dari orang-orang Jahmiyah yang diikuti oleh Mu'tazilah dan sebagian orang-orang Asy'ariyah. Adapun kelompok kedua yang menyimpang dalam masalah di mana Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah bidzatihi fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala zatnya itu berada di setiap tempat. Allah zatnya itu berada di setiap tempat. Dan ini merupakan perkataan Najjariyah dari sebagian kelompok Mu'tazilah. Sebagaimana dinukil oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Demikian juga Syahristani dalam Milal wan Nihal. Ya. Demikian juga ada kelompok Jahmiyah yang Ubadul Jahmiyah. Itu Jahmiyah ada dua. Ada Jahmiyah al-Mutafalsifah, ada al-Jahmiyah al-Mutasawwifah. Adapun al-Jahmiyah al-Mutafalsifah, yaitu yang meyakini tadi bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam, tidak di luar, tidak bersatu, tidak berpisah dengan makhluknya. Ya, adapun Jahmiyah al-Muta'abbidah, al-Mutanassikah, Mutasawwifah, ya, mereka meyakini bahwasanya Allah menempati di mana-mana. Allah zatnya berada di mana-mana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya ya, perkataan ini lebih parah daripada perkataan orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani mereka mengatakan Allah menempati Isa. Allah menempati Isa. Hanya menempati Isa saja. Isa alaihissalam. Gara-gara mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala menempati Nabi Isa saja, tidak menempati yang lainnya, tidak menempati Muhammad, tidak menempati Ibrahim alaihissalam, tidak menempati orang-orang soleh yang lainnya, hanya menempati badannya Nabi Isa saja, itu orang-orang Nasrani telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengafiran yang sangat tegas. Adapun mereka ini, mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat. Ya, berada di semua tempat, di semua tempat, di mana-mana saja Allah ada. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ar-Radd 'ala Zanadiqah ya, mengingkari hal ini. Karena kelaziman dari perkataan mereka Allah berada di mana-mana, zatnya berada di mana-mana, berarti Allah Subhanahu wa taala berada di WC, Allah berada dalam perut babi, ta'ala Allah an dzalik. Allah berada di dalam perut anjing, Allah berada di mana-mana karena semua itu tempat. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah sangat tegas membantah orang-orang Jahmiyah yang mutasawwifah dalam kitabnya Radd 'ala Zanadiqah, Radd 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah, yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Tentunya kita tidak perlu bantah perkataan ini karena perkataan ini, pendapat ini sungguh tidak masuk akal ya, dan kelaziman yang sangat buruk, yang sangat fatal, yang menyatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana, dan kita tahu di mana-mana itu banyak, bahwasanya di antara mana-mana adalah perut manusia, perut hewan, WC, tempat sampah, seluruhnya itu merupakan mana-mana, dan ini Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari perkataan yang sangat buruk ini. Kemudian kelompok ketiga yang menyimpang dalam masalah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendapat dari Salimiyah. Kelompok Salimiyah yang mereka ini ingin menggabungkan antara dalil yang ada atau ingin menggabungkan antara kelompok-kelompok yang sesat. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Allah fauqal arsy wa huwa fi kulli makan. Kata mereka Allah berada di atas arsy dan juga Allah berada di mana-mana. Tentunya pendapat yang ketiga ini juga meskipun lebih baik sedikit daripada sebelumnya, namun lebih tidak masuk akal lagi. Bagaimana Allah berada di atas arsy dan juga berada
di mana-mana. Oleh karena tidak perlu kita membantah perkataan ini karena perkataan ini jelas ngawur, menggabungkan antara dua hal yang saling bertentangan. Kemudian pendapat yang keempat atau kelompok yang keempat yang menyimpang dalam masalah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman wahdatul wujud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat para makhluk. Zat Allah itulah zat para makhluk. Ini adalah pendapat orang-orang Ittihadiyah seperti Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam, kemudian juga Tilmisani ya, atau Tilimsani ya. Ibnu Sabi'in, inilah tokoh-tokoh Sufiyah yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Mereka meyakini bahwasanya antara Allah dengan makhluknya itu ibarat seperti lautan. Seperti lautan. Lautan yang sangat luas. Laut cuma satu. Ya, laut cuma satu. Kemudian ternyata dalam laut tersebut ada ombak-ombak. Ada ombak yang pendek, ada ombak yang tinggi. Ada sekedar buih di lautan. Kata mereka inilah penampakan tajalliyatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada penampakan si fulan, menampakkan dirinya seperti si fulan, jadi ini jadi gunung, jadi hewan, jadi manusia. Itu penampakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pada hakikatnya seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hakikatnya seluruh buih di lautan, seluruh ombak di lautan dengan berbagai macam model ombak tersebut seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya adalah lautan itu sendiri. Demikian juga apa yang ada di alam semesta berupa penampakan seperti manusia, ada hewan, ada gunung, ada pohon, itu seluruhnya merupakan penampakan Allah Subhanahu wa taala dan itulah Allah itu sendiri. Itulah Allah itu sendiri. Ini merupakan perkataan yang paling parah dari sebelumnya. Ini perkataan yang paling parah daripada pendapat-pendapat sebelumnya. Dan ini disampaikan oleh pemimpin mereka yang bernama Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi yang dia mengatakan bahwasanya Fir'aun itu benar. Fir'aun tatkala mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Perkataan Fir'aun itu benar karena Fir'aun mengetahui hakikat kebenaran Allah, bahwasanya zat Allah itu berada di zat makhluk. Oleh karena tatkala Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, itu perkataan yang benar karena Allah sedang berada di zatnya Fir'aun. Karena Allah sedang berada di zatnya Fir'aun. Subhanallah. Oleh karenanya dia mengatakan bahwasanya Fir'aun masuk surga. Dia mengatakan Fir'aun masuk surga. Bahkan di antara perkataan yang buruk yang diucapkan dalam kitabnya Fusul Hikam, ya, dia mengatakan kenapa Nabi Musa alaihissalam marah terhadap Nabi Harun. Kenapa Nabi Musa tatkala melihat kaumnya menyembah ijil, menyembah sapi, kemudian Nabi Musa pun megang jenggot Nabi Harun, kemudian marah kepada Nabi Harun. Kata Ibnu Arabi bahwasanya Nabi Musa marah kepada Harun. Kenapa? Kenapa penyembahan terhadap sapi? Kata Nabi Musa, tidak perlu kau mengingkari karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel menyembah sapi itu sudah benar karena Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan sapi. Kenapa kau mengingkari wahai Harun? Akhirnya Nabi Musa pun marah kepada Nabi Harun. Subhanallah. Ini kekufuran yang terdapat dalam kitabnya Fusul Hikam. Ya, Ibnu Arabi yang sangat diagungkan oleh banyak orang-orang sufi. Ya, oleh karenanya kita katakan kalau orang seperti ini, ya, tidak dikatakan sesat, tidak ada lagi orang sesat. Bahkan dalam kitabnya Fusul Hikam, Ibnu Arabi di awal dari saya punya kitabnya, di awal dari kitab Fusul Hikam dia mengaku, Ibnu Arabi dia mengaku bahwasanya, kata dia, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mubashshiratin urituha fil ashr al-akhir min Muharram sana 27 wa 600 bi mahrusati Dimashq wa biyadihi kitabun. Kata dia, saya pernah melihat suatu kabar gembira yang aku lihat pada 10 hari terakhir di bulan Muharram tahun 627 Hijriah di kota Dimashq. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di tangannya sedang memegang sebuah kitab. Apa kata Nabi? Faqala li, Nabi berkata kepada aku, kepada Ibnu Arabi, "Hadza kitabu Fususul Hikam." Wahai Ibnu Arabi, ini kitab Fususul Hikam. Khudhu wa khruj bihi ila nas yantafi'una bihi. Ambillah buku ini dan keluarkanlah buku ini di hadapan masyarakat, di hadapan manusia agar mereka bisa mengambil faedah dari buku ini. Faqultu as-sam'a wa ta'ah lillahi wa li rasulihi wa lil amri minna kama umirna. Kata Ibnu Arabi, taat, saya mendengar dan kami taat, dan saya taat wahai Rasulullah. Saya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan taat kepada ulil amri sebagaimana kami diperintahkan. Apa kata Ibnu Arabi? Fa haqqaqtul umniyah wa akhlastun niyyah
wa jarratul qasda wal himmah ila ibrazi hadzal kitab kama haddahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun berusaha mewujudkan cita-cita saya ini, ya. Maka saya pun mengikhlaskan niatku dan saya meluruskan niatku dan saya semangatkan diriku untuk mengeluarkan kitab ini sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin wala nuqsan, dan saya tidak nambah sedikit pun, tidak ada tambahan, tidak mengurangi sedikit pun dari kitab yang diberikan Rasulullah kepada saya. Subhanallah. Ini kitab Ushul Hikam, ya. Kata Ibnu Arabi, kitab ini yang memberikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak nambah sedikit pun, satu huruf pun saya tidak tambah dan satu huruf pun tidak saya kurangi. Ini katanya kitab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa? Isinya kekufuran. Isinya bahwasanya Fir'aun masuk surga, Fir'aun itu benar, bahwasanya penyembahan terhadap berhala itu benar, penyembahan terhadap sapi itu benar, karena seluruh yang disembah itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah perkataan Ibnu Arabi. Subhanallah, kedustaan yang sangat luar biasa, menyadarkan seluruh kekufuran kepada Nabi, seakan-akan Nabi yang telah mengajarkan kekufuran tersebut kepada Ibnu Arabi. Allahu Akbar. Ini kedustaan yang sangat besar, dan ketahuilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ternyata ditahqiq oleh seorang dari kaum muslimin yang diisyraf, di dosen pembimbingnya adalah seorang orientalis. Jadi buku ini ditahqiq di salah satu negara-negara kafir. Tatkala ada seorang Islam yang ingin mencari magister atau mencari derajat MA atau doktor, maka dia diperintahkan untuk mentahqiq buku yang penuh kesesatan ini, buku Ibnu Arabi, ditahqiq untuk dicetak. Siapa dosen pembimbingnya? Dosen pembimbingnya orang kafir, orientalis. Ini yang dicari oleh orang-orang kafir yang ingin merusak akidah Islamiyah. Orang Islam yang belajar Islam di negara kafir disuruh mentahqiq buku seperti ini, yang menyebarkan kekufuran, yang menyebarkan kesyirikan, yang membenarkan kesyirikan, yang membenarkan kekufuran. Kalau Fir'aun, ya, yang super kafir tidak dikafirkan oleh Ibnu Arabi, tidak ada lagi orang kafir atas muka bumi. Kalau Fir'aun saja yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah ada seorang pelaku persiapan hari kiamat tersebut. Dan juga diwakilkan oleh sahabat Abu Hurairah, bisa mengambil pelajaran. Kemudian kata Ibnu Arabi, Fir'aun masuk surga dan benar perkataannya, maka tidak ada lagi orang kafir atas muka bumi ini. Ya. Percuma kita belajar agama kalau seperti itu. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, saya katakan bahwasanya pendapat Ibnu Arabi pendapat yang sangat mengerikan, ya. Bahkan dia berdalil dengan Al-Qur'an, kata dia, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kata dia dengan Al-Qur'an dalam kitabnya Ushul Hikam, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah, diartikan ayat ini, kata dia, Allah telah menetapkan bahwasanya tidaklah kalian menyembah kecuali Allah. Kata dia, semua yang disembah oleh orang di atas muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benar menurut dia, seluruh yang ada di alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Ya. Kita juga termasuk Allah, bumi semuanya termasuk Allah, hewan, berhala, sapi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada lagi kekufuran yang lebih kufur dari perkataan Ibnu Arabi. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Saya rasa waktunya sudah habis, ya. Alhamdulillah kita sudah menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang Allah berada di atas langit, kemudian tentang ijma' para ulama, dan disamping oleh Imam Syafi'i dan Abu Hasan al-Asy'ari, tokoh Asy'ariyah, pendiri mazhab Asy'ariyah, dan kita juga menyampaikan tentang mazhab yang batil dari Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian juga dari orang-orang Sufiyah, dari Ibnu Arabi dan yang lainnya. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang membantah perkataan-perkataan ini dengan secara detail dan sebagian-sebagian syubhat yang sering dilontarkan oleh mereka dalam masalah ini, karena sangat penting, ya. Karena terkadang seorang yang kurang paham tentang masalah ini bisa jadi terkena syubhat. Namun saya ingatkan bahwasanya bagi orang yang tahu bahwasanya para imam telah sepakat akan hal ini, ya, kita sebutkan tadi ratusan nukilan dari salaf menyebut tentang Allah berada di atas langit, ya. Maka tatkala dia mendengar syubhat tidak perlu dia jawab, dia hanya berpaling dari syubhat tersebut dan tidak perlu mendengar syubhat tersebut agar menyelamatkan hatinya, ya, agar bisa menyelamatkan fitrahnya. Jangan sampai dia seperti perkataan Fakhrul Razi yang menyuruh untuk melemparkan, membuang fitrahnya dan menggantinya dengan fitrah yang baru, sebagaimana nasihat dari syekhnya yaitu Aristoteles, seorang kafir dari mazhab falasifah. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dan begitu detail tadi pembahasan mengenai akidah kita bersama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai istiwa. Semoga bermanfaat, dan saudaraku seiman, sesi berikutnya kita akan buka tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Kami persilahkan untuk menghubungi kami via
layanan on air di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543, dan tentunya dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita di siang hari ini akan lebih bermanfaat tentunya. Kita akan sapa saja penelpon berikut. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Dari mana, dengan siapa Bapak? Dengan Herlan di perjalanan. Nah, silakan Bapak. Iya, mengenai pembahasan tadi, saya ingin bertanya bahwa di hadis itu mengatakan bahwa bumi ini dijadikan menjadi masjid, dan dimanapun kamu berada, disitulah wajah Allah. Dan di Quran pun kalau tidak salah ada seperti itu, bahwa Allah itu berada di mana-mana. Nah, maksud dari hadis dan Quran tersebut bagaimana kalau memang tadi dikatakan bahwa Allah itu berada di arasy? Nah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Berlan. Silakan Ustaz. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan ini akan kita tunda pada pertemuan berikutnya tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para penolak akidah ini. Saya kasih kaidah bahwasanya dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Allah sengaja menurunkan ayat seperti itu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Adapun orang-orang dalam hatinya ada penyakit, ya, maka mereka akan sebagaimana tadi syubhat yang Bapak bertanya tadi, mungkin nukilkan syubhat tersebut tentunya dilontarkan oleh orang-orang menolak sifat-sifat Allah atau menolak di mana Allah berada di atas langit, ya. Mereka hanya mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat. Padahal hadis-hadis yang jelas, ayat-ayat yang jelas sudah sangat banyak. Saya sebutkan tadi, betapa banyak ayat yang menyebut Allah berada di langit, betapa malaikat takut kepada Allah yang berada di atas. Allah berada di atas arsy. Hadis-hadis juga sangat banyak. Kita tatkala berdoa mengarah tangan ke atas langit. Al-Quran turun dari atas, ya. Yang oleh karenanya Ibnu Rushd, ya, Ibnu Rushd Al-Hafidh, ya, penulis Bidayatul Mujtahid, dia mengatakan bahwasanya seluruh Islam ini dibangun di atas dalil bahwasanya Allah berada di atas langit. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan malaikat turun dari atas ke bawah, kemudian Al-Quran turun dari atas ke bawah, kemudian amal dinaikkan ke atas untuk ke arah Allah Subhanahu wa taala, malaikat naik ke atas. Seluruhnya, kata Ibnu Rushd, Islam dibangun di atas keyakinan bahwasanya Allah berada di atas, ya. Kalau seandainya kita mau mentakwil ayat ini, maka seluruh Al-Quran akan kita takwil. Seluruh syariat akan kita takwil karena syariat dibangun di atas. Ini perkataan Ibnu Rushd, ya, dalam kitabnya Kashful Manahijil Adillah, ya, tatkala beliau membantah sebagian orang-orang filsafat, ya. Oleh karenanya kita kembali kepada yang umum bahwasanya Allah berada di atas langit. Adapun syubhat, ya, bagaimana dengan hadis ini, dengan ayat ini, insyaallah saya akan jelaskan lebih detail lagi pada pertemuan berikutnya. Saya harap Bapak bersabar untuk menunggu pertemuan berikutnya. Allah taala alam bisawab. Nah, demikian Bapak Berlan, kita tunggu pembahasan di kesempatan pekan mendatang insyaallah. Kita akan angkat yang kedua dari Pak Ghazali di Jakarta Utara. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau nanya Pak Ustaz. Untuk mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah, kita kan harus mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan zat-zatnya, ya. Ini zat-zat Allah itu selain maha tinggi itu terdiri dari apa lagi Pak Ustaz? Baik. Ya, itu saja Pak Ustaz, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai disebutkan bahwasanya tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dzatillah, ya, kita diperintahkan untuk memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang makhluk Allah yang sangat tinggi, ya. Adapun zat Allah maka tidak boleh kita memikirkannya karena memang otak kita tidak sampai. Jangankan Allah. Kan dan firman-Nya ini dalam surat Thaha. Wa yas'aluka Gimana zatnya Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Ya, katakanlah bahwasanya ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit sekali, ya. Ruh yang selalu berada di jasad kita. Sampai sekarang tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana hakikat daripada ruh, ya. Padahal selalu bersama dengan kita. Demikian juga jin, ya. Jin yang kita tahu bahwasanya satu makhluk yang ada, demikian juga malaikat. Tidak tahu kita bagaimana hakikatnya kecuali sebatas
yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwasanya jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari nur sebagaimana sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu kita tidak tahu. Ya, kita hanya boleh mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifatnya yang maha tinggi, seperti Allah Subhanahu wa taala siksaannya sangatlah pedih, Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala maha rahmat, ya. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ya. Itu yang kita pahami. Akan tapi bagaimana zatnya tentunya tidak sama dengan apa yang tangan manusia, wajah manusia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Allah Subhanahu wa taala ya tidak sama dengan satupun dari makhluk ini, tidak ada satupun sama dengan Allah. Wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah melihat seperti kita melihat, Allah mendengar seperti kita mendengar, tapi hakikat pendengaran Allah, hakikat penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran kita. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki zat, kita juga memiliki zat. Tapi bagaimana zat Allah tidak bisa kita ketahui. Ya, karena memang tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berusaha mencapai ma'rifat Allah dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan kepada kita. Ya, dengan mengenal sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan kepada kita. Lebih dari itu, maka otak kita tidak akan sampai, dan tidak boleh hukumnya kita memikirkan sesuatu yang gaib yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tidak boleh seorang berbicara, "Oh, malaikat itu gini-gini." Mana dalilnya? Itu sesuatu yang gaib. Dan menurut akal sehat, akal itu tidak bisa menembus hal-hal yang gaib. Ini menurut akal. Oleh karenanya jika ada seorang berusaha menggunakan akalnya untuk menembus hal-hal yang gaib, maka tidak masuk akal. Dia bertentangan dengan peraturan akal itu sendiri. Peraturan akal mengatakan akal itu tidak bisa memikirkan sesuatu yang gaib. Ya. Kalau dia berusaha memikirkan sesuatu yang gaib, ya, dengan akalnya, maka dia telah melanggar akalnya itu sendiri. Oleh karenanya kita hanya memikirkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lebih dari itu maka tidak boleh kita renungkan dan tidak boleh kita pikirkan. Allah taala alam bisawab. Dan saya ucapkan bahwasanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cukup melihat bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala, keagungan makhluk Allah dan juga sifat-sifat Allah dijelaskan. Orang yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Agung, maka dia akan timbul rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarallahu haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kala, bumi ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bumi dalam genggaman Allah. Sungguh kecil bumi ini. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikatkan. Apakah tatkala seorang mendengar ayat seperti ini, bumi dalam genggaman Allah, kemudian langit-langit dilipat oleh tangan Allah, apakah terbetik dalam benaknya bahwasanya tangan Allah seperti tangan kita? Tentunya tidak. Ini menunjukkan keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tatkala mendengar ayat-ayat seperti ini. Oleh karenanya, mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah tidak mesti dengan memikirkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Baik, terima kasih untuk Ustaz. Kami angkat yang berikut dari penelpon yang ketiga, ada Ibu Santi di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini, kalau kita misalnya untuk melaksanakan apa yang ditentukan oleh Allah kan meneladani Rasulullah. Terus kita tuh selama dari sejak awal kita tahu ngerti agama itu, kita sudah disuruh hal-hal seperti itu misalnya. Kemudian kita selama sekarang tambah tahu ada dalil lain yang menyatakan bahwa hal yang berbeda dengan apa yang kita lakukan selama ini gitu. Jadi terus bagaimana sikap kita ya kalau misalnya kita yakin pada yang baru, tapi kita untuk melaksanakannya agak berat gitu ya. Iya. Jadi karena sudah terbiasa yang lama, jadi kita berat untuk melaksanakan yang baru, itu bagaimana ya hukumnya? Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi, silakan. Demikianlah ya, memang Imam Ibnu Qayyim pernah jelaskan dalam Sirah Nabawiyah. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya termasuk perkara yang menghalangi seorang untuk mendapatkan kebenaran atau mengikuti kebaikan adalah adat istiadat yang sudah dia geluti selama bertahun-tahun. Oleh karenanya, orang-orang kafir Quraisy tatkala didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertauhid, mereka berdalil dengan adat. Kata mereka, "Inna wajadna aba'ana ala millah
wa inna ala atharihim muqtadun. Kata mereka, kami telah dapati nenek moyang kami di atas adat ini, dan kami akan hanya mengikuti nenek moyang kami. Oleh karenanya, ini kita rasakan sendiri, seorang sudah terbiasa dengan suatu kebiasaan, jangankan dalam masalah agama, dalam masalah adat kebiasaan saja ya. Dia sudah biasanya misalnya makan, biasanya pakai tangan, bertahun-tahun, terus kata sebagian orang, jangan makan pakai tangan, kurang sopan, makan pakai sendok dong. Dia untuk makan pakai sendok dia bingung, dia tidak biasa, karena biasanya makan pakai tangan. Kalau dia pun makan pakai sendok nggak bersih, karena memang nggak biasa. Dia dengan orang yang sudah mahir menggunakan sendok, dia bisa membersihkan makanan yang biasa dia makan. Ini dalam masalah adat istiadat duniawi. Bagaimana dengan masalah keyakinan? Ya, seorang yang meyakini bahwasanya kalau datang misalnya adanya burung hantu di rumah berarti ada setan di rumah. Kalau kita jelaskan tidak ada kelaziman antara burung hantu dengan hantu itu sendiri, ada jin itu. Maka sulit. Dia bilang iya benar-benar, tapi dia sulit untuk menghilangkan keyakinan, karena keyakinan tadi sudah dipupuk bertahun-tahun. Ya, sudah dipupuk bertahun-tahun. Ya. Ini jadi repot ya. Oleh karenanya, tatkala kita sudah mendapatkan akidah yang benar atau mendapatkan dalil yang benar, kita berusaha mengamalkan dalil yang benar tersebut dan berusaha meninggalkan yang telah lalu. Meskipun agak sulit, namun kita lawan. Kita harus rubah keyakinan kita dan harus merubah cara ibadah kita kalau memang sudah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang dulu kita lakukan itu salah. Dan kita jangan kembali, kita berusaha menjalankan yang kita yakini benar, dan apa yang sudah tidak benar tadi kita tinggalkan meskipun masih kurang serak, namun dengan berjalan waktu kita akan serak. Kenapa? Karena tadi seorang butuh adaptasi ya, butuh adaptasi. Setelah dia mengamalkan sunnah lama-lama akan terbiasa dengan sunnah, dan dia akan merasa asing dengan apa yang dahulu dia kerjakan. Yang dulu dia kerjakan biasanya itu dia senang, namun tatkala dia menuju kepada sunnah, justru apa yang dulu dia kerjakan akan terasa asing jika dia semakin lama mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih jawaban Ustadz, dan berikut kita angkat dari pesan singkat dari yang pertama dari Pak Herman di Jakarta Barat yang bertanya, ya Ustadz, apakah makna yang benar dari kata istawa di sini? Karena ada sebagian saudara kita yang menyatakan tidak tepat dengan menerjemahkan sebagai bersemayam. Bahkan yang lebihnya lagi, ada sebagian kaum muslimin yang menyebutkan kalau kita mengartikan sebagai bersemayam, maka kita terjatuh ke dalam golongan mujassimah. Mohon penjelasannya Ustaz. Istawa artinya ala wartafa, di atas. Kita artikan di atas, cukup. Tidak perlu bersemayam, tidak perlu duduk, enggak. Artinya istawa artinya di atas. Ya, ala wartafa dalam bahasa Arab, istawa artinya ala wartafa itu di atas. Jadi arti yang tepat adalah di atas tanpa ada embel-embel yang lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini banyak sekali syubhat-syubhat yang sudah masuk Ustaz ya. Namun mungkin kita akan mohon maaf untuk para pendengar, kita akan berikan kesempatan dan penjelasan yang lebih luas pada kesempatan di pekan mendatang. Kita angkat saja pertanyaan dari Bapak Ibnu Muslih di Bogor yang bertanya, Ustaz, apakah pemahaman bahwa ruh makhluk adalah ruh Allah yang ditiupkan pada makhluk adalah pemahaman yang sahih Ustaz? Mohon penjelasannya. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa ruhum min, bahwasanya Isa bin Maryam adalah ruh dari Allah, artinya ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Isa, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Sungguhnya permisalan Isa bin Maryam sama seperti Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam ya, kemudian Allah mengatakan kun fayakun, dari tanah Allah ciptakan, Allah menyatakan hidup, maka hiduplah Adam, sebagaimana Nabi Isa. Dan Allah menyebutkan wa ruhum min, bahwasanya Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ruh dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya ruh yang ada ini adalah ruhnya Allah, ini tidak benar. Ini saya khawatir terjerumus dalam kekufuran, dan ini merupakan keyakinannya orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani meyakini bahwasanya orang-orang Nasara meyakini bahwasanya ruhnya Isa adalah ruh dari Allah. Ruh dari Allah. Padahal bukan dari Allah, maksudnya dari ruh yang diciptakan Allah. Bukan dari ruhnya Allah, bukan dari ruh zatnya Allah, enggak. Ya, oleh karenanya tidak boleh kita meyakini, apalagi jangankan kita, Nabi Isa saja tidak boleh kita yakini demikian.
Namun yang kita yakini dalam Nabi Isa, ruhnya Nabi Isa adalah sebagaimana ruhnya Adam, sebagaimana ruhnya Muhammad, yaitu di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya ruhnya Nabi Isa merupakan ruh Allah? Ya, bagaimana kita mengatakan bahwasanya ruh Nabi Muhammad adalah ruhnya Allah? Padahal kita semua mengakui bahwasanya ruhnya Nabi Isa merupakan makhluk. Dan makhluk bukanlah khalik, makhluk sendiri, khalik sendiri, pencipta sendiri yang diciptakan sendiri. Apalagi kita mengatakan ruh-ruh semua ini adalah ruh dari Allah. Ini tidak benar ya, ini tidak benar. Oleh karena ini merupakan pemahaman yang keliru dan saya khawatir merupakan kekufuran karena kita merupakan makhluk. Bagaimana makhluk berasal dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian jawaban untuk pesan singkat dari pendengar yang pertama. Kita angkat dari pendengar di Banda Aceh dan banyak pertanyaan yang serupa, Ustaz. Mungkin juga ini adalah salah satu syubhat yang mungkin ada perlu penjelasan walaupun nanti dijelaskan lebih lengkap di kesempatan mendatang mengenai bagaimanakah menggabungkan pemahaman dalil bahwasanya Allah istawa di atas arasy dengan nas yang menyebutkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Jazakallah khairan ya Ustaz. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Pada beberapa masalah yang berkaitan dengan hal yang gaib, terkadang otak kita tidak sampai ya. Kita meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dan dia mampu untuk turun ke langit ya. Oleh karenanya bagaimana turunnya kita tidak tahu. Dan tidak melazimkan ya. Saya katakan ini bukan dia tentang Allah ya. Cuma saya katakan tidak melazimkan bahwasanya seorang yang turun kemudian dia turun seluruhnya, tidak melazimkan ya. Ini kita bicara tentang makhluk. Adapun Allah kita tidak tahu, saya tidak tahu hakikatnya. Seperti saya katakan seandainya saya duduk di atas singgasana. Kemudian saya julurkan tangan saya ke bawah, berarti tangan saya turun ke bawah, namun tidak melazimkan saya harus turun dari singgasana saya. Tidak melazimkan. Ini adalah makhluk, oleh karenanya kita katakan adapun bagaimana Allah turun ke langit bumi kita tidak tahu dan tidak boleh kita bicarakan karena kita tahu bagaimana hakikatnya. Yang jelas kita katakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dan dia bisa turun ke langit bumi setiap sepertiga malam yang terakhir. Allah taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawabannya dan kemudian kami angkat pertanyaan yang terakhir tampaknya Ustaz ya di kesempatan siang ini. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Bogor yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah jika ada seorang muslim yang meyakini dan mengucapkan ketika ditanya tentang keberadaan Allah bahwasanya Allah ada di mana-mana, tetapi dia juga meyakini bahwasanya Allah bersemayam atau di atas arsy. Jazakallahu khairan jawabannya. Saya katakan bahwasanya kebanyakan kaum muslimin di tanah air atau yang lainnya, mereka tatkala mengatakan Allah di mana-mana, mereka tidak meyakini dengan apa yang mereka ucapkan. Itu yang sekedar mereka ikut-ikutan saja, ya. Kalau mereka maksudkan Allah di mana-mana, maksudnya adalah keagungan Allah di mana-mana, itu benar. Tapi saya tidak yakin orang muslim meyakini bahwasanya Allah zatnya berada di mana-mana. Oleh karena kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana, kita coba tanya, apakah maksud Anda Allah di mana-mana artinya Allah berada di sekarang bersama kita di samping kita? Atau Allah sedang berada di WC misalnya, ya tentunya dia akan tidak. Maksud saya bukan demikian. Cuma dia tidak bisa mentakbir, tidak bisa mengucapkan akidah dia, ya. Atau dia ingin mengatakan Allah di atas langit, mungkin dia tidak pernah dengar seperti itu karena kebanyakan akidah di tempat kita itu akidah Asy'ariyah mutaakhirin. Oleh karena saya katakan bahwasanya kebanyakan kaum muslimin yang mengatakan Allah di mana-mana itu hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengetahui hakikat dari apa yang dia ucapkan. Tidak mengetahui hakikat dari apa yang diucapkan, sehingga kalau kita melazimkan perkataan dia akan menolak. Bukan maksud saya bahwasanya Allah berada di WC, berada dalam perut anjing misalnya, tidak ya, dia tidak maksudkan demikian. Oleh karenanya tugas kita tatkala bertemu dengan saudara-saudara kita jelaskan dengan akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita sebut dengan ijma' dari para ulama, dan ini merupakan akidah Imam Syafi'i, akidahnya Imam Abu Hanifah, akidah Imam Malik, demikian juga akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari, pendiri mazhab Asy'ariyah, dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar dan juga dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah, ya. Kita jelaskan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam Maqalatul Islamiyyin, ya. Dengan kita jelaskan tadi, insyaallah dia akan mengerti dan akan meninggalkan perkataannya yang keliru tadi. Allah taala bisawab. Nah, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita untuk siang ini dan kami ucapkan terima kasih Ustaz atas kelonggaran dan materi yang sangat bermanfaat yang antum sampaikan, dan mungkin ada penutup untuk pengajian kita siang hari ini, silakan. Ikhwani fillah wa atifiddin azanillahu yakum, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah bahwasanya
masalah Allah berada di atas langit, ya, merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dan juga merupakan suatu perkara yang ijma, ya, merupakan kesepakatan para ulama dan telah dinukil dari ratusan nukilan dari salaf, dari para sahabat, kemudian tabi'in, para imam arba'ah, kemudian para imam murid-murid para imam tersebut sampai zaman sekarang. Oleh karenanya tidak diragukan lagi, ditambah dengan fitrah kita tatkala kita berdoa, kita mengarahkan tangan ke atas langit. Ini fitrah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya kita harus meyakini akan hal ini, bahwasanya Allah berada di atas. Tentunya tatkala seorang meyakini akan hal ini, terkadang setan akan melemparkan syubhat. Ya, setan akan melemparkan syubhat. Bagaimana kalau begini, berarti begini, berarti begitu, berarti begini, dan terutama ternyata ada pengikut-pengikut setan juga yang melemparkan syubhat ini. Ya. Oleh karenanya tatkala kita terperangkap dengan syubhat, ya, kita kembali kepada hukum asal, bahwasanya dalil sudah jelas, ini merupakan fitrah, ini merupakan ijma, namun saya tidak tahu bagaimana batas syubhat ini, maka kita kembali kepada keyakinan asal kita yang sebagaimana tadi telah kita jelaskan, bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian saya harapkan kepada para pendengar sekalian tentunya bijak dalam menyampaikan hal ini kepada masyarakat, ya, dengan penyampaian yang lebih hikmah. Mungkin tidak seperti cara saya sampaikan tadi karena saya terbawa emosi, karena saya sangat begitu tatkala melihat perkataan Ibnu Arabi, perkataan Razi, saya sangat heran ada perkataan seperti ini bertentangan dengan begitu ratusan dalil, ya, begitu dan ratusan perkataan ulama, kemudian mereka malah berdalil dengan perkataannya Aristoteles, orang yang kafir yang tidak jelas bagaimana juntrungnya. Oleh karenanya saya harapkan tentunya akidah apapun dan Islam, ajaran Islam apapun disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, dengan disertai dalil, ya, dengan disertai dalil. Wallahu ta'ala bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.